Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dalam ibadah, dan anak punya suami susah sekali untuk diajak kajian, apa tips kepada Allah? Jadi suaminya susah diajak kajian. Nah, mengingatkan kembali jemaah ya, bahwasanya menuntut ilmu dalam agama itu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Antum nanti ketika dikubur tidak akan ditanya tentang matematika, tidak akan ditanya tentang urusan jual beli. Mungkin yang tukang bangunan nggak akan ditanya bagaimana cara bangun rumah, yang arsitek nggak akan ditanya tentang itu. Kita akan ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Itu yang akan ditanya. Antum akan berlepas dari semua atribut yang dimiliki. Maka kalau bicara bagaimana ketika punya pasangan hidup yang kurang semangat datang kajian, padahal hanya sepekan sekali, padahal hanya sebulan sekali, maka perlu diingatkan dengan fadilah menuntut ilmu. Memang kita itu datang ke masjid nggak dapat apa-apa aja, dari sisi finansial nggak dapat, yang ada antum keluar uang. Datang pengajian tahu-tahu ada kotak amal yang lewat, Allahu Akbar, 2000 hilang sudah. Iya. Tapi antum akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajak suaminya untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan dengan akhirat. Ajak pasangan hidupnya datang ke rumah sakit, mengunjungi pasien-pasien yang sakit parah, khususnya yang kecelakaan ya, yang kepalanya dibuka, yang dipotong kakinya, ini itu. Karena hal itu mengingatkan kita, ya Allah, nikmat Allah itu banyak buat kita. Sambil terus didoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Adapun kalau bicara kiat-kiat istiqomah, yang pertama perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua baca Quran, itu buku petunjuk. Satu hari satu juz. Usahakan sama artinya. Oh nggak mampu, oh mampunya berapa? Mampunya anak satu halaman. Tapi istiqomah. Kalau antum tiap hari satu halaman, insya Allah 2 tahun hatam Quran. Tapi nggak apa-apa, istiqomah. Daripada antum baca satu hari satu juz, setelah itu 1 bulan nggak baca. Kemudian yang ketiga, agar istiqomah cari kawan yang baik. Antum kalau punya kawan yang biasa puasa Senin Kemis, lagi ngajak dia, yuk makan yuk, oh afwan, ana lagi puasa. Hati antum, ya Allah, kapan ana puasa Senin Kemis gitu loh. Ana punya sohib selalu puasa Senin Kemis, dengar adzan akan dibawa ke masjid ya. Itu mudah-mudahan bisa membuat kita istiqamah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah wa barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian pertanyaan Ustaz, assalamualaikum Ustaz, ini ada kasus anak hasil zina dari beberapa laki-laki. Tunggu sebentar. Anak hasil kasus zina dari beberapa laki-laki. Nah. Beberapa laki-laki. Anak hasil zina dari beberapa laki-laki. Dia nggak tahu nih bapaknya yang mana. Oh, nggak tahu bapaknya yang mana. Ibunya ketahuan kan? Nah, ini yang mungkin yang tanya Allah. Iya. Namun pertanyaan Ustaz, apakah itu digolongkan dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si anak ini yang hasil zina. Jamaah, tidak ada alasan bagi seorang untuk berzina, nggak ada. Karena Allah telah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah, nikahin wanita-wanita yang kalian sukai. 2, 3, 4, nikahi.
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Jadi nggak ada alasan seorang berzina. Ustaz, istri anak sakit, anak tinggal di luar kota, anak merantau. Nggak ada. Allah sudah persilahkan buat kalian untuk menikah 2, 3, 4. Dan dosa zina ini na'udzubillah. Kita lihat ya, dosa zina itu dirajam orang yang berzina. Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada hukuman orang berzina yang sudah menikah. Baik, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana dengan anak hasil zina itu? Anak hasil zina itu nasabnya kepada ibunya. Gak perlu tanya dia berzina dengan siapa. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Wahai Rasulullah, aku hamil dari hasil zina. Ini perempuan mengatakan itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, tunggu sampai kau lahirkan. Setelah lahir digendong anaknya, ya Rasulullah, aku sudah lahirkan anaknya ya Rasulullah. Anaknya umatnya Nabi Muhammad SAW, semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Semuanya. Anak itu nggak punya dosa apa-apa. Yang dosa emak sama bapaknya. Jadi anak itu lahir suci, tidak membawa dosa. Kemudian setelah dia lahir sama Nabi SAW, engkau susui dulu. Setelah disusui datang kepada Nabi SAW, kemudian anaknya itu diberikan kepada orang lain, kepada keluarganya untuk dirawat, dan perempuan ini dirajam. Dalam proses itu Nabi SAW tidak bertanya dengan siapa kamu berzina. Tidak. Nggak ada. Dan perempuan ini menutup pezinanya juga. Nggak itu urusan dia zina, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Kan sebagian mengatakan, oh harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Apakah pezina harus bertanggung jawab dengan hasil anak itu? Enggak. Mereka sama-sama berdosa, jemaah. Makanya Nabi SAW tidak bertanya dengan siapa kamu berzina, dicari tahu mana ini. Enggak. Engkau yang berzina. Terus anak itu, walaupun ketahuan dengan siapa berzina, anak itu anak emaknya. Karena bukan hasil nikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini ada kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kakak saya punya suami yang berselingkuh sampai berzina. Kemudian dia keluarga untuk menyelesaikan masalah. Si istri meminta suaminya menceraikan dia. Apa hukumnya? Nah, ya jemaah, perselingkuhan ya, perzinaan itu terkadang menjadi hal yang biasa karena memang kondisinya mendukung ke sana. Apa kondisi yang mendukung? Berkumpulnya laki dengan perempuan, berduaannya laki dengan perempuan. Mereka ini ada tempatnya, seperti kita kajian di masjid, yang perempuan di belakang, yang laki di sini. Ketika kita sholat sama, nggak boleh dikumpulin. Ada tempatnya perempuan, ada tempatnya laki. Karena laki sama perempuan kalau dikumpulkan, seperti yang disebutkan tadi, perzinaan. Ada kawan yang bekerja di sebuah perusahaan, dia punya masalah sama istri, akhirnya dia tinggal di hotel ya. Beberapa lama dia tinggal di hotel. Dia cerita, ya Allah Ustaz, ketika anak tinggal di hotel, anak berjumpa dengan kawan-kawan anak yang membawa kawan di tempat kerjanya masuk hotel, Ustaz. Sebelum pulang ke rumah, berangkat ke hotel. Ya Allah, kata dia. Ya bagaimana? Namanya orang kumpul, laki perempuan, ketawa-ketawa, ini itu. Emangnya setan tidur? Enggak lah, jangan digodain dia, dia cuma kerja. Enggak ada setan tidur siang, jemaah. Digodain terus. Terus apa sekarang solusinya? Kalau dikatakan, apakah boleh seorang perempuan gugat cerai terhadap suami yang berzina? Ya sangat boleh. Kalau bicara boleh, boleh.
Perempuan itu boleh gugat cerai suaminya karena suaminya nggak sholat. Boleh, suaminya nggak sholat gugat cerai. Tapi kan ada usaha untuk memperbaiki. Bagaimana supaya suaminya sholat, bagaimana suaminya supaya lebih baik. Kayak tadi umpamanya suaminya berzina, kalau engkau melihat suamimu baik, ada laki-laki yang baik jemaah, tapi gara-gara dia lingkungannya dia jadi rusak. Subhanallah jemaah. Ana dengar cerita lagi, ada seorang pemuda mengatakan, Ustaz, ana ini seorang pegawai Ustaz, suka keluar kota. Setiap keluar kota ada tugas keluar kota, ya biasa kita tinggal di hotel. Ana alhamdulillah Ustaz nggak pernah bawa perempuan. Kawan ana itu kalau masuk kamar mesti bawa pelacur Ustaz. Tapi setelah berbulan-bulan Ustaz, ana bawa pelacur juga Ustaz. Lingkungan jemaah. Iman itu naik turun gitu loh. Karena lingkungan dilihat semuanya kayak gitu. Dia mengatakan, aduh nggak apa-apa, engkau nanti tobat. Setan itu pinternya kayak gitu jemaah. Engkau disuruh berbuat dosa, lalu dibisikin, nanti tobat, tenang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Setannya bisikin antum seperti itu. Maka kalau dikatakan bolehkah gugat cerai? Boleh. Cuma tadi kalau suamimu ternyata suami yang soleh, tapi dia ya khilaf, dan ada harapan suamimu kembali ke jalan yang benar, dia mau bertobat kepada Allah, ingat, Allah itu Maha menerima tobat. Tapi kalau engkau melihat tidak ada perubahan di dirinya, ya boleh aja engkau gugat cerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Setelah pertanyaan sama wanita itu, saya perempuan yang bekerja dikarenakan masalah ekonomi keluarga kami yang kurang cukup. Saya berpikiran untuk menunda menikah Ustaz. Apakah berpikiran demikian dibolehkan? Mana yang perlu anu utamakan para ulama? Seorang wanita itu ya Ustaz, ada harim wal rijal? Harim nah. Nah, ya kalau bicara anak-anak ya, anak-anak itu punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuanya, membantu kedua orang tuanya. Kalau dikatakan anak ini bekerja atau dia menikah, ya dia silahkan menikah, tetap membantu orang tuanya. Selama pekerjaan dia halal, dia nanti ngomong sama calon suaminya, saya mau menikah asalkan saya jangan disuruh berhenti bekerja, karena saya mau bantu bapak ibu saya. Bikin persyaratan. Soalnya kalau nggak ada persyaratan, setelah menikah mau tidak mau istri harus nurut sama suami. Tapi kalau istri sudah bikin persyaratan, suami yang harus nurut sama istrinya. Dengan persyaratan itu maksudnya. Ketika mengatakan, ayo engkau kapan melayani aku kalau engkau bekerja? Loh, aku kan sudah bikin syarat bang. Aku punya orang tua, aku mau bantu dia. Loh, terus anak siapa yang melayani? Ya sudah, engkau nikah yang kedua, tiga kan boleh. Insya Allah. Kan boleh. Seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya berbakti pada orang tua yang telah wafat? Masya Allah jemaah. Iya. Inilah indahnya Islam jemaah. Islam itu tidak kenal dengan hari ibu, tidak kenal dengan hari bapak, karena semua hari itu untuk ibu dan untuk bapak. Maka jangan pernah antum berhenti sehari berdoa, nggak berdoa mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kebaktian dalam Islam itu tidak terbatas dengan hidupnya orang tua kita. Ada satu orang Arab berangkat ke Eropa sana bawa ibunya bersama istrinya. Jadi mertua istrinya. Istrinya ini nungguin mertuanya ini. Perawatnya itu bingung. Dilihat, ditanya, siapa ini? Kok ada di sini terus gitu, nggak pulang ini? Itu kan sudah serahkan ke perawat, selesai kan? Enggak, dia tungguin. Kata dia, ini mertuaku. Kata dia, engkau sama mertuamu aja kayak gini. Kata dia, bagaimana dengan ibumu? Wah, sama ibuku lebih lagi, kata dia. Engkau siapa? Aku muslim, kata dia. Dia ceritakan Islam, perawat itu masuk Islam. Karena dia mengatakan, aku ini hanya ingat ibuku setahun sekali. Hari ibu, kata dia. Kirim oleh-oleh, kirim apa, hadiah, kirim. Selesai. Muslim kan?
Kalau dikatakan bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang pertama beristighfar untuk keduanya. Terus rabbighfir lahu, rabbighfirli wali walidayya. Yang kedua doakan. Jadi istighfar sama doa ini, istighfar ini khusus memohonkan ampun, doa juga. Tapi kalau doa umum, minta supaya diangkat derajatnya, minta supaya diluaskan kuburnya, minta supaya diletakkan di surga Firdaus. Jadi selain antum istighfar, kan ada orang yang cuma saya sudah doakan orang tua saya Ustaz, apa rabbighfirli wali walidayya, itu cuma memintakan ampun. Nggak apa-apa. Tapi kalau antum doakan yang lainnya buat orang tua, ini sebuah kemuliaan. Yang ketiga, bersedekah untuk keduanya. Jadi sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ibuku mati, aku nggak ada di Madinah, dan ibuku nggak wasiat apa-apa gitu loh. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Manfaat nggak buat ibuku kalau aku sedekah buat ibuku? Kata Nabi, na'am, tasaddaq anha. Sedekah untuk keduanya. Yang keempat, berusaha berbuat baik atau menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tua kita, khususnya saudara-saudara bapak, saudara-saudari ibu ya. Ana lihat beberapa masyarakat kita itu kalau bapak ibunya meninggal dunia, putus silaturahim. Dia nggak lagi pulang ke kampung. Ditanya, kok nggak pulang kampung? Ah, abah ibu ana sudah meninggal. Loh, apa nggak ada paman-paman di sana? Nggak ada bibi-bibi di sana, nggak ada kawan-kawan baik bapak dan ibu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna min abarril birri, sesungguhnya termasuk dari kebaktian yang paling maksimal jemaah, silatur rajuli ahla wuddi abi, seorang anak itu menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Maka tolong dicari tahu. Oh, ibu kita suka kasih sedekah sama fulan, ibu kita biasa nyumbang di masjid tiap Jumat, antum lanjutkan itu. Semoga itu termasuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya tentang cara membangun keluarga yang sakinah berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan apa ciri-ciri sahabat yang baik. Nah, kalau bicara bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, antum baca Al-Quran, baca surat At-Talaq, baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa. Di situ ada arahan-arahan dalam membina rumah tangga. Semua dimulai dengan kita. Apa niat antum berumah tangga? Ada orang yang niat berumah tangga untuk menutupin aib, seperti yang sudah berzina kemudian menikah. Niatnya sudah nggak benar. Orang yang berzina seharusnya apa yang dia lakukan? Bertobat. Dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan, kenapa antum menikah? Cari tahu bagaimana sih niat yang baik dalam pernikahan. Yang kedua, pasangan hidup. Antum pilih sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang keempat, senantiasa memandang kepada kelebihan pasangan hidup kita, bukan melihat kepada kekurangan. Orang kalau sudah sering melihat kepada kekurangan, maka berantakan rumah tangganya. Kemudian yang kelima, beribadah kepada Allah di dalam rumah. Salat malam, salat duha, baca Quran. Jadi suasana rumah itu suasana yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada perselisihan yang terjadi, maka selesaikan kalau bisa tanpa ada orang lain yang tahu. Selesaikan. Jangan jadikan rumah tangga antum seperti kaca yang dilihat sama orang dari luar. Rasulullah SAW itu pernah menceraikan Hafsah, istri Nabi SAW.
Dan sampai saat ini para ulama ketika ditanya kenapa menceraikan Hafsah, dicari simpang siur, nggak ada kejelasan kenapa menceraikan Hafsah. Kemudian beliau merujuk. Di sini para ulama mengatakan seperti itu seharusnya rumah tangga kita. Orang lain nggak usah tahu tentang apa yang terjadi di rumah tangga kita gitu. Kenapa ini itu, jangan. Dan kalau harus bercerita tentang rumah tangga antum karena butuh nasihat dan solusi, jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai antum, tapi usahakan bukan orang tua. Karena kalau orang tua yang antum ceritai, kesian dia sudah capek membesarkan antum, mendidik antum, terus dikasih beban lagi ketika antum sudah menikah. Ceritakan kepada ustadz, ustadzah, kawan-kawan yang baik untuk mencari solusi. Adapun kalau bicara ciri-ciri kawan yang baik, maka kawan yang baik itu adalah kawan yang mengingatkan kita kepada kebaikan, bukan kawan yang hanya mencari manfaat dari kita. Dan biasanya kawan baik itu kita nggak suka. Kita kalau suka ditegur sama kawan kita mau cari kawan yang lain. Padahal kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmatin orang-orang yang menghadiahkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami. Itu kawan yang baik. Nabi alaihissalatu wassalam berdoa jemaah. Ini riwayat dari Nabi Daud juga. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan yang pandai bermakar, dari sahabat yang pandai bermakar. Hati-hati antum dengan orang-orang di ring satu antum, orang-orang yang dekat sama antum. Lihat, boleh jadi di situ ada pengkhianat. Min khalilin makir, ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu ngawasin antum, hatinya memperhatikan antum. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan dari antum, dikubur itu kebaikan. Wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Kalau lihat kesalahan, dia sebarkan kemana-mana. Hati-hati dengan kawan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, qadarullah istri saya menderita bipolar, sudah divonis oleh psikiater. Mohon petunjuknya Ustaz, bagaimana tuntunan secara agama. Barakallahu. Apa nama penyakitnya? Bipolar. Bipolar ini apa penyakit? Kepribadian ganda gitu. Kepribadian ganda. Iya, kayak gitu. Bipolar. Mental. Nggak stabil. Jamaah rahimakumullah. Ada satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Karunia itu namanya sabar. Ada seorang wanita tanya, ya Ustadz, saya punya masalah seperti ini, seperti itu, tolong kasih nasihat, tapi jangan sabar. Dia sudah pesen nasihatnya jangan sabar, karena dia nggak mau sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba dikasih karunia yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran, nggak ada. Tapi capek, lelah, wa may yatasabbar yusabbihullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan diri, menahan diri, Allah bikin dia penyabar. Dan kalau antum jadi orang penyabar, surga insyaallah tempat antum. Penghuni surga itu ketika masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian. Allah juga berfirman tentang penghuni surga, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah kasih balasan mereka surga karena kesabaran mereka. Maka nasihat yang pertama buat semua yang punya musibah,
Dan yang bertanya, ketahuilah semua yang di masjid ini juga punya masalah sama istrinya. Siapa yang nggak punya masalah sama istrinya? Angkat tangan. Sama istrinya, sama anaknya, ada masalah itu aja. Rumah Nabi Muhammad SAW, beliau bersama istri-istrinya, ada masalah nggak? Ada. Nabi Nuh alaihissalam istrinya pengkhianat. Nabi Lut alaihissalam istrinya juga pengkhianat. Antum bisa lihat, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di rumahnya piring pun pecah alaihi salatu wassalam. Apa solusinya? Sabar. Bersabarlah. Semoga kesabaran antum menghadapi istri antum berbuah surga. Baik. Yang kedua, diobatin istrinya. Dengan cara apa? Kalau medis mungkin tadi katakan psikiater, antum banyak bacakan Quran. Ruqyah istri antum. Baca Al-Baqarah sebelum tidur. Ajak membaca zikir pagi dan petang. Doakan istri antum. Doakan. Mungkin sebagian berpikir, Ustaz, apakah ana boleh menceraikan dia? Nasihat ana, antum nikah lagi. Kesian dia kalau diceraikan. Tetap dia sebagai istri antum, tapi antum ya punya istri lainnya yang mungkin dapat membantu antum mendidik anak-anak, membantu antum menjalani kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Ustaz, alhamdulillah suami saya rajin sholat. Tapi sholatnya di rumah Ustaz, gak di masjid. Anak sudah ingatkan berkali-kali, minta solusi bersama Allah. Kebaikan perempuan nanya. Bapak-bapaknya udah pintar semua. Semuanya emak-emak yang tanya ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang mungkin sedikit ada perbedaan antara bapak-bapak sama emak-emak ya. Anak ingin mengingatkan para ummahat ya, untuk juga sering-sering melihat kepada kebaikan suaminya. Ketika Nabi SAW mengatakan urithun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, karena perempuan itu banyak kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Maka hendaklah melihat kepada kebaikan dan kelebihannya. Dan pertanyaan barusan menarik, karena sang istri memulai dengan kebaikan suaminya. Dia mengatakan, suamiku rajin sholat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, cuma sang istri ingin suaminya ini dapat pahala lebih banyak. Kalau di rumah kan cuma dapat 1, di masjid dapat 27. Kesian dia sama suaminya. Bang, engkau sholat bang, berapa hari baru sama dengan orang yang sholat sekali di masjid? Bisa dibayangin nih, 5 kali 5 hari, 5 kali 5 25 kan? Bang, tetangga sekali ke masjid pulang dapat 27. Ya kalau kita bicara secara akal sehat, ya Allah kesian abang ini. Lah nggak apa-apa lah, abang nggak terlalu ambisi dengan pahala. Masya Allah. Jadi ada orang-orang kalau urusan fulus ambisi, kalau urusan pahala qona, alhamdulillah. Saya orangnya tidak menuntut. Ahibati fillah. Ya, bagaimana sikap istri sekarang kepada suaminya? Tadi mengingatkan kepada suami, bang, itu bayangin, dapat 27, bang. Belum lagi tambahan plus. Langkah ke masjid itu, 1 langkah dihapuskan dosa, diangkat derajatnya, ditulis pahala. Terus sampai masjid ya, baca doa masuk masjid, nunggu qomat, malaikat mendoakan, bang. Ada banyak fadilah. Maka bagaimana suaminya sekali, bang, maghrib doang lah bang, ke masjid lah bang. Sekali-kali latihan seperti itu kan. Atau subuh ngomong, bang, ayolah bang, aku kepingin didampingin engkau ke masjid. Padahal perempuan kan nggak
anjurkan ke masjid, tapi gara-gara mau ngajak suaminya nggak apa-apa dia bawa. Ayolah bang, aku kepingin orang-orang digandeng sama suaminya, aku nggak ada yang gandeng bang. Biar suaminya mau ke masjid. Pelan-pelan seperti itu doakan, semoga suaminya mau pada akhirnya. Dan nikmat jemaah, disinilah di rumah Allah inilah kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Disinilah kita berdiri sama rata, sama rata. Antum bisa bayangkan, antum kalau sholat berdiri di samping bupati sama. Nggak ada kalau bupati lebih depan dikit gitu ya, yang ini di belakang dikit, nggak ada. Softnya harus sama, sama imamnya dimarahin. Luruskan, enggak, ini bupati depan dikit, nggak ada. Sama rata aja, mau sama bupati mau sama siapa. Disinilah kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Bagaimana merapatkan ya soft. Makanya kalau ke masjid antum jangan bawa sejadah yang besar. Karena kadang-kadang ada yang pulang haji bawa sejadah besar. Itu yang di sebelah mau merapatkan soft takut. Soalnya sejadahnya bagus yang ini. Dia mau. Maka usahakan kalau bisa ya pakai sejadahnya masjid. Kalau mau pakai depannya aja lah. Kan kalau depannya mungkin dia yang lihat karpetnya kurang bagus, dia mau pakai yang bagus, nggak apa-apa. Tapi usahakan tetap kita di rumah Allah ini menjalin ukhuwah Islamiyah sama rata di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya perdukunan dalam Islam? Apa benar ada dukun putih? Barakallahu. Dukun putih pakai baju putih gitu. Karena pakai baju putih nih. Naam, ahibati fillah. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kahin. Kahin itu biasanya yang memberikan informasi tentang yang akan datang. Biasanya dia punya jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin. Tadi kalau dukun itu ada dukun santet ya, ada penyihir. Yang mendatangin kahin atau istilah dukun atau peramal, ada arraf itu yang memberitahu dengan hal-hal yang kehilangan barang ini itu macam-macam. Seharusnya tuh kalau kehilangan barang itu datang ke polisi, bukan datang ke paranormal. Sampaikan kehilangan itu. Yang datang ke orang seperti itu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. 40 hari salatnya nggak diterima. Bayangin jauh. Apa perlunya datang ke orang itu? Apakah orang itu tahu dengan yang gaib? Ingat, ilmu gaib itu hanya milik Allah. Kalau kita meyakini orang itu tahu dengan yang gaib, ini berbahaya dengan keimanan kita. Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu, barang siapa yang datang kepada kahin atau arraf, dia bertanya kemudian dia percaya ya, dia telah kafir dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tapi itu kahin itu kadangkala informasinya akurat loh. Betul. Kadang-kala diomongkan benar. Iya. Beliau menjelaskan alaihi salatu wasallam, hadis riwayat Muslim, bahwa jin itu ternyata mencuri berita langit. Jadi ketika Allah menyampaikan sesuatu, yang pertama dengar itu para pemanggul arsy, bertasbih mereka. Kemudian langit yang ketujuh terus mereka bertasbih. Setelah itu mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Disampaikan itu. Ketika sampai ke langit yang terendah ini, jin itu mendengar, mencari tahu. Makanya kemudian dilempar oleh bintang yang kita lihat, karena kalau ada bintang jatuh itu diantaranya itu adalah lemparan buat jin-jin yang menyuri itu. Iya, kadang-kadang dia kadang-kala dapat satu berita yang benar lalu dicampur dengan 100 kebohongan dia.
Itu jin. Kalau bicara adakah dukun putih, apa maksudnya dukun putih? Nggak disebut dukun. Artinya kalau putih itu nggak disebut dukun. Artinya kalau dia memang mengobatin dengan cara ruqyah, ya, dia mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau bicara dukun putih, nggak tahu. Tidak ada ya. Nggak ada dukun putih gitu makanya. Gimana? Saya sudah pernah selawat itu. Dukun menggunakan ayat ya bukan dukun. Kalau dukun baca ayat Quran bukan dukun. Jadi memang ada di Madinah itu ada kejadian jamaah. Ada satu yang menangkap, ada seorang dari kepolisian itu, dia cerita dia menangkap seorang dukun berkedok ustaz. Jadi kalau yang datang kepada dia itu dilihat orang ini orang soleh, dibacakan Quran memang, ruqyah apa ini itu. Tapi kalau orang awam nanti disuruh nyari ayam hitam yang paruhnya hitam, darahnya hitam, seperti itu. Akhirnya ketangkep dia. Karena dikirim seorang yang pura-pura, polisi yang dikirim ke sana, pura-pura mau berobat karena kelihatan bukan orang yang agamis, ternyata disuruh cari ayam, telur, macam-macam, itu ada. Jadi dukun ya tetap dukun sebenarnya. Tetap walaupun dia berkedok tadi mungkin berkedok ustadz atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Fadilul Ustaz, ada pertanyaan. Ini dari imam masjid. Anda nggak sebutkan nama masjidnya. Kata beliau, Indonesia kan satu negara Ustaz. Mengapa dalam penentuan satu Syawal itu selalu berbeda? Kemudian tolong dijelaskan apa itu riba Ustaz. Apa itu? Riba. Masya Allah. Iya jamaah, kalau bicara perbedaan penentuan Syawal ya, memang khilaf ini terjadi sejak zaman dahulu. Para ulama sudah berselisih pendapat berkaitan dengan apa? Yang pertama berkaitan dengan apakah di setiap negara itu cukup satu tempat melihat hilal, keluarnya hilal di situ semuanya wajib mengikuti, atau tiap daerah punya matlak sendiri, punya lahirnya hilal sendiri-sendiri. Ketika berpendapat setiap daerah punya lahirnya sendiri-sendiri, ya sudah, bisa jadi terjadi perbedaan. Mereka melihat yang di situ nggak ngelihat. Itu penyebab perbedaan tersebut ya. Ada lagi perbedaan yang dikarenakan cara penghitungan yang berbeda. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Yang hisab pun kadang-kala berbeda juga. Maka anda lihat Rasul SAW ketika mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalian berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Jadi itu mungkin yang terjadi di negeri kita. Dan kalau mungkin dahulu di masa Pak Harto itu harus Sabtu gitu kan. Kemudian setelah itu memang mungkin beberapa pemimpin negeri kita melihat dikasih kebebasan. Akhirnya ya terjadi perbedaan itu karena ada beberapa cara penentuan hilal tersebut. Yang sahih kalau anda lihat ya menentukan dengan ru'yah, dengan melihat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun riba ini tambahan dalam utang piutang yang tidak sesuai dengan syariat. Itu riba. Itu riba nasi'ah ya. Kalau dikatakan ya nggak tahu di masyarakat sini, kalau antum utang 1 juta, bayar 1.100.000, 100-nya itu riba, tambahan itu riba. Dan itu haram. Saya ridho Pak Ustaz. Gak ada ridho sama gak ridho. Allah gak ridho. Kadang-kadang orang itu saya ridho Pak Ustaz. Ini urut karena Allah gak ridho jemaah. Allah mengatakan wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jamaah, kalau kita itu hidup sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah antum bahagia hidup. Kebutuhan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas apa? Kemauan, keinginan manusia. Kalau bicara motor, ada motor 3 juta di sini? Dapat motor 3 juta? Dapat kan? Enggak lah, masa motor bodong? Motor-motor tahun 90, tahun dapat motor bekas ya mah. Masih ada kan? Dapat 30 juta. 30 juta, 3 juta. Tapi kalau keinginan, antum kan kepingin yang gaya. 20 juta. Hutang 17 juta.
azab hidup antum. Maka lebih baik 3 juta, nanti punya rezeki nabung, baru beli yang bagus. Handphone, antum butuh handphone buat apa sebenarnya? Buat WA sama telepon. Itu kebutuhan utama. Tapi kalau bicara gaya, kenapa iPhone itu terus ngeluarkan iPhone 11, 12, 13 untuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan jamaah. Seperti itu. Maka riba itu kadang-kadang tadi orang, oh nggak bisa punya rumah Ustaz kalau nggak riba. Bisa. Orang tua kita dulu, nenek moyang kita punya rumah dan tidak dengan riba. Mereka itu punya rezeki ditabung. Nabungnya di mana mereka? Di sapi dulu. Dia beli sapi, masya Allah, sapinya besar dijual, beli tanah. Punya tanah, nggak punya rumah mereka. Nanti beli batu pondasi, nanti beli pasir. Dan masya Allah, orang dulu punya rumah itu dari bambu ya. Apa istilahnya di sini? Gedek. Masya Allah. Orang dulu 7 hari rumahnya jadi. Sekarang 7 tahun kadang-kadang nggak jadi jamaah. Betul. Orang dulu itu bangun rumah gotong royong dulu, jamaah kita punya istilah gotong royong. Masya Allah. Anda rasakan di kampung dulu itu. Orang bangun rumah itu mungkin 2-3 hari jadi jamaah. Karena rumahnya dari bambu. Selesai dibangun, ya Allah udah jadi. Nggak pakai lantai. Lantainya dari tanah. Makanya kita nggak perlu anak kecil pakai apa? Pakai pampers wala apa itu. Dulu nggak perlu. Kencing di tanah langsung nyilem. Kalau di rumah itu kan kayak gitu jamaah. Masya Allah gitu jemaah. Sekarang harus keramik, harus ini. Kita yang membebani hidup kita sendiri. Maka tadi kalau antum mampu tafadhol, kalau nggak mampu jangan memaksakan diri. Inilah terjadinya riba kadangkala karena ketidakmampuan. Tapi mau. Dan hidup orang yang pakai riba dilaknat sama Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Lihat. Tapi ini ada pertanyaan. Pak Ustadz, kriteria istri yang ideal itu bagaimana? Apa yang harus bekerja kesehariannya? Siapa tahu di atas ada stok akhwat yang siap nikah. Kayak barang aja pakai stok-stokan. Ya, antum nanti ikut kajian ini. Kalau memang antum punya niat nikah, niatkan jamaah. Artinya ilmu itu perlu diniatkan. Memang orang, masya Allah, memang orang mau menikah ya belajar. Kalau nggak salah kuliahnya berbayar jemaah. Iya, bayar berapa? Bayar 150. 150 terakhir dapat istri soleha. Murah apa mahal? Murah Ustaz, 20 juta mah bayar dia. Pokoknya terakhir dapat istri soleh. Alhamdulillah. Artinya itu jamaah duit 150. Kemarin ana banyak ditanya. Terus terang ana ditanya, kenapa Ustaz kok kajian Ustaz berbayar? Itu banyak yang masuk. Maka ana sampaikan bahwasanya sebenarnya itu bukan bayaran buat Ustaz. Itu 150.000 untuk 10 kali kajian, yang itu akan dikembalikan kepada peserta. Remaja masjid juga tidak mencari keuntungan di sana, bahkan mungkin mereka juga ya mengeluarkan tambahan di sana. Tapi uang ini perlu diminta untuk melihat keseriusan mereka belajar. Orang belajar ilmu umum aja jamaah jutaan. Mereka belajar, ikut training ini jutaan, training 3 hari bayar 2 juta. Ini untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan ingat, uang itu akan kembali kepada peserta semua. Jadi bukan untuk memperkaya Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas dan remajanya udah cukup, tapi ingin memberikan kontribusi kepada umat Islam. Maka tolong nanti disampaikan tentang bagaimana kuliah ini. Bagaimana merayu ortu agar merestui pernikahan? Ya, nanti antum belajar juga nanti. Apa trik-trik supaya ortu merestui pernikahan? Terus terang jamaah, banyak orang tua belum merestui. Anak katakan belum merestui anaknya menikah di umur yang masih sangat belia. Anaknya umur 20 mau menikah.
Anaknya umur 21 mau menikah. Orang tua masih bingung. Kenapa? Orang tua takut kebaktian anaknya diambil sama istrinya nanti. Orang tua belum merasakan anaknya berbakti, tahu-tahu anaknya menikah, selesai sudah. Maka yang perlu antum yakinkan kepada orang tua, wahai ayah, wahai bunda, anak akan menikah, izinkan. Dan anak akan mencari istri yang mendukung anak untuk berbakti kepada ayah dan bunda. Kalau suatu saat istri anak kurang ajar sama ayah dan bunda, atau menghalangi anak untuk berbakti kepada ayah dan bunda, ibu tinggal nyuruh anak ceraikan dia, anak ceraikan dia. Perlu yakinkan orang tua bahwasanya antum akan tetap berbakti sama orang tua. Dan antum perlu sampaikan kepada istri antum bahwa antum akan berbakti sama orang tua. Karena bagaimanapun seorang anak lelaki sampai kapanpun dia tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi anak perempuan tetap wajib berbakti sama orang tuanya dengan semua keterbatasan, karena dia sudah jadi milik orang lain. Maka ini yang perlu diyakinkan kepada orang tua. Orang tua takut, atau mungkin orang tua takut anaknya belum bisa memberikan nafkah, merepotkan orang tuanya. Ada anak-anak mau nikah kuliah, terus orang tuanya ngomong, ayah ini biayain kuliah engkau masih repot, nggak banyak duitnya ayah. Kalau engkau nikah gimana nanti? Jadi perlu dilihat apa penyebab orang tua belum merestui. Tips merayu mertua. Oh, tadi orang tua, ini mertua. Bagaimana Ustaz? Merayu apa? Kalau sudah jadi mertua mau dirayu apa jemaah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Zaman sekarang mau nikah diperibet oleh mertua. Bukan mertua, calon mertua. Yang undangan, gedung, lain-lain sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam. Tolong motivasinya. Cari perempuan lain nanti. Cari mertua yang lainnya yang artinya kan kita disuruh memilih. Pilihlah wanita yang soleha. Pilihlah dari keluarga yang soleh, yang ngerti agama, yang berakhlak mulia. Antum kan disuruh milih. Ternyata antum dapat mertua yang kayak gitu. Bagaimana cara merayunya? Ya, antum kan belum jadi menantu. Antum bisa datang kepada mereka, meminta maaf kepada mereka, ya sampaikan. Insya Allah walimahnya dibikin 2 kali. Sampaikan. Walimah itu boleh 7 hari boleh. Walimah 7 hari 7 malam boleh ya. Hari ini ngundang Sate Madura ke rumahnya, nggak perlu sewa gedung jemaah. Jadi kita ini memperibet pernikahan betul. Harus ada undangan, bikin undangannya berapa juta, harus sewa gedung, gedungnya sudah siap, souvenirnya belum siap. Yang anak muda sudah palengen cedak ini souvenir, ada souvenir. Dan kadangkala ada unsur di sana yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Unsur kesombongan. Untuk menunjukkan kepada orang bahwasanya pernikahan anak-anak habis sekian, habis sekian, habis sekian. Kesian jemaah. Cobalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di mertua juga perlu belajar. Perlu belajar. Tapi ingat, boleh pernikahan walimahnya 7 hari 7 malam. Boleh kalau dia memang mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan dibebankan. Mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nggak harus mengundang orang sekampung, nggak harus. Bisa jadi yang diundang 1 RT. Memang itu kemampuan dia. Kenapa dibebankan kepada anaknya yang mau menikah atau menantunya yang mau menikah? Mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Yang diundang ya sudah 20 orang. Ustaz, nanti sisanya gimana Ustaz? Antum bikin pemberitahuan via WA. Pemberitahuan, alhamdulillah putri ana sudah melaksanakan pernikahan tanggal sekian, mohon doanya. Selesai. Kok nggak diundang anda, kata dia, mohon maaf. Ya katakan memang nggak ada duit. Jangan membebani, jangan. Masya Allah.
Ustadz, apakah memang harus dibubarkan partai Banser? Sejak kapan Banser jadi partai ini, kapan? Jamaah, ini berkaitan dengan membakarnya Banser la ilaha illallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, dan alhamdulillah MUI sudah turun tangan. Serahkan hal ini kepada mereka dan seorang muslim. Jadikan momen ini, momen yang terjadi kemarin itu menjadi momen yang membuat antum mengkaji lagi, apakah la ilaha illallah yang ada di dada antum sudah benar apa belum. Jangan dipikir semua yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Enggak. Ada syaratnya masuk surga dengan la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik, mengatakan la ilaha illallah. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia berada di keraknya api neraka. Dan dia mengatakan la ilaha illallah. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Allah mengharamkan api neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baru orang itu akan masuk surga. Kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah tapi konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada pada dada dia, dia tidak mencintai la ilaha illallah, dia tidak menghargai la ilaha illallah, dia tidak mau menerima tuntutan dari la ilaha illallah, maka takut la ilaha illallah yang kau baca itu ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Ingat, orang-orang munafikin mengatakan qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman, kami cinta kepada Islam, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Maka hati-hati jemaah. Momen ini gunakan untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah benar? Barakallahu fikum. Bagaimana caranya orang yang kita cintai agar jadi jodoh kita? Antum lamar dia, ya minta sama orang tuanya sebelum dilamar orang lain. Kadang-kala ada orang cinta sama fulana cuma dipandang-pandang, ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu bulan depan sudah kawin dia, ya tuh habis sudah. Antum dosa aja mah. Mandang-mandang perempuan disuruh tundukkan pandangan, malah antum pandang-pandang dia. Kalau antum memang punya niat untuk menikahin dia, datangi sebelum didatangin orang lain. Tapi kalau kemudian Ustaz, ana datang ternyata sudah ada yang punya Ustaz. Masya Allah. Ternyata sudah ada yang punya. Ya sudah, antum cari yang lainnya. Dan perlu antum mengatakan, boleh nggak Ustaz, saya tunggu jandanya Ustaz. Jangan, jangan. Artinya antum ingin dia bercerai, jangan sampai. Antum doakan dia hidup dalam rumah tangga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang sudah terlambat, Masya Allah. Ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan kajian kita, karena tidak akan jawab. Ustadz, saya mau bertanya, Masya Allah, apa tanggapan Ustadz jika istri suka tubuh six pack untuk suaminya, sedangkan suaminya tidak six pack, mungkin one pack gitu. Suaminya one pack. Apa yang harus dilakukan istri agar menerima keadaan suami? Yang pertama, ini suami suka memandang yang tidak dihalalkan. Maka tadi salah satu yang menyebabkan perceraian itu membandingkan suaminya dengan orang lain. Ketika seorang wanita suka melihat lelaki lain, ya, lelaki-laki mungkin yang di iklan-iklan, badannya Masya Allah, ada 6 kotak di perutnya, dilihat suaminya hamil 3 bulan,
Ini bermaceretan Pak Ustadz, kata dia. Ya tunggu lahir suaminya. Kalau suaminya lahiran selesai urusannya. Nggak mungkin jemaah. Artinya bagaimana supaya istri ini menerima? Tundukkan pandangan. Jemaah, lelaki 4 perempuan tidak cukup kalau dia tidak menundukkan pandangannya. 10 wanita tidak cukup kalau dia tidak menundukkan pandangannya. Tapi kalau dia menundukkan pandangannya, selesai. Dia akan ridho dengan ada yang di dalam rumahnya. Maka lelaki-lelaki yang suka membuang, melemparkan pandangan matanya kepada yang haram-haram, dia lihat istrinya, ya Allah, istri anak kok kayak tong gini gitu. Kenapa? Karena antum memandang yang ramping-ramping. Maka tundukkan pandangan. Istri pun seperti itu. Bagaimana supaya menerima? Jangan memandang lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dipandang. Dan ketika mendapatkan suami yang one pack, tapi antum sampaikan, alhamdulillah Ustaz, dia one pack tapi baik banget, daripada six pack suka mukul orang. Lihatlah kepada kelebihan suami, jangan melihat kepada kekurangannya. Tapi jamaah, suami-suami juga harus tahu diri lah. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Maka usahakan suami ini olahraga, ya. Suami ini memiliki tubuh yang sehat seperti itu, sehingga dia bisa menyenangkan istrinya. Jangan cuma menuntut istrinya supaya langsing, tapi dia makan melulu. Maka tolong harus seimbang lah. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita itu memiliki hak setara dengan kewajiban dia. Tapi masih banyak pertanyaan lainnya. Rasa pertanyaan ini mudah-mudahan nanti dikumpulkan oleh panitia untuk dipilah, diberikan kepada ustadz yang memang menjadi tema kajian dia ketika nanti membahas tentang kuliah pernikahan. Baik, Anda minta kepada panitia, siapa yang mau menyampaikan presentasi tentang kuliah nikah ini? Masya Allah. Baik, Anda cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum jangan kemana-mana, antum akan mendengarkan presentasi dari panitia. Barakallahu fiikum.